Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jemaah salat Isya, insyaallah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana senantiasa Allah berikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang sangat kita banggakan ini, di rumah Allah yang sangat kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, niat kita, gerak kaki langkah kita menuju rumah Allah, mudah-mudahan bernilai ibadah hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, ya Bu, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir nantinya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat, diterima di sisi Allah juga hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kata hadis Nabi dijelaskan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa, kata Allah, yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, semata-mata lillahi ta'ala, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh, kata Allah, akan diampuni dosa kita yang telah berlalu. Ya Bu, tidak ada manusia yang hidup di atas dunia ini yang tidak memiliki dosa. Siapapun manusianya. Nabi Muhammad saja dia merasa memiliki dosa, apalagi kita sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita kembali suci seperti bayi yang hendaknya yang baru lahir. Dan seluruhnya selawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah buat arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan agama kepada zaman yang penuh dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sesuai dengan
materi yang telah disampaikan kepada kami oleh pengurus, sebenarnya materi ini adalah kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi karena kami ceng dengan Ustadz Lesbi, katanya ini lebih pasnya KUA yang menyampaikan materi ini, Bapak Ibu. Jadi judul pengajian kita kali ini, tausiah kita kali ini adalah membangun keluarga samawa, Bapak Ibu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu judulnya, Bapak Ibu. Nah, jadi mulai ketawa kan? Nah, jadi judul ini sebenarnya cocok bagi pemuda dan pemudi yang akan melaksanakan pernikahan. Dan juga materi ini sangat cocok sekali bagi yang sudah menikah atau yang baru menikah. Dan tidak menutup kemungkinan bagi bapak ibu, mana tahu setelah habis ini bisa juga disampaikan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya nanti. Mana tahu ada di antara kita, keluarga kita yang akan melaksanakan pernikahan setelah habis Lebaran ini. Jadi itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Indonesia Bapak Ibu, keluarga itu dibentuk berdasarkan atau melalui perkawinan yang sah. Baik sah secara agama dan sah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Itu Bapak Ibu. Jadi Pak Ustadz, kalau sah menurut agama itu seperti apa? Sah menurut agama itu adalah sesuai dengan rukun dan syaratnya pernikahan tersebut. Nah, itu sah menurut agama Bapak Ibu. Apa rukun pernikahan itu adalah yang pertama ada calon pengantin pria dan wanita. Syaratnya sudah lengkap Bapak Ibu. Minimal umur 19 tahun. Dan tidak ada masalah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada walinya Bapak Ibu. Wali yang terpenting adalah orang tua kandung sendiri, ayahnya. Kalau tidak bisa ayahnya, kakeknya Bapak Ibu. Ayah dari kakeknya, pamannya, anak saudara laki-laki yang saya sebut, bahkan sampai 22 wali yang harus menikahkan calon pengantin tersebut. Kalau semuanya memang tidak ada, baru jatuhnya ke wali hakim. Jadi tidak sembarang aja loh Bapak Ibu, wali dikit-dikit. Siapa walinya nggak tahu. Dan wali itu adalah syarat mutlak sah atau tidak sahnya pernikahan. Jadi kami Bapak Ibu setiap ada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, ini kami jelaskan semuanya. Ini kami terangkan. Yang ketiga harus ada dihadiri oleh 2 saksi. Yang berikutnya harus diucapkan melalui ijab dan kabul. Itu baru sah menurut agama. Kalau sah menurut undang-undang yang berlaku itu seperti apa Pak Ustadz? Harus memiliki legalitas, harus tercatat di register katakanlah KUA, dan harus memiliki buku nikah. Itu baru namanya keluarga Bapak Ibu. Banyak kita lihat saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita atau kenalan kita,
mereka melaksanakan pernikahan hanya sebatas sah melalui agama saja. Tetapi legalitas bukti dari pernikahan itu mereka belum dapat. Itu namanya nikah. Nikah apa Pak Yan? Nikah siri. Banyak kita lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada di tempat kita. Jadi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan legalitas dan diakui oleh pemerintah dan bisa mendapatkan buku nikah? Mereka harus isbat pengesahan ke pengadilan agama itu. Oh nggak bisa dong Bapak Ibu. Pak KUA, saya sudah nikah tahun sekian, saya sekarang mengurus buku nikah, tak bisa. Itu harus ada aturannya. Apalagi kalau anak-anak kita, generasi kita dan saudara-saudara kita tidak memiliki buku nikah, mereka terkendala dalam pengurusan akte lahirnya Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu kasusnya yang kita alami. Ketika anak mau sekolah, di sekolah itu diminta mana bukti buku nikah orang tuanya, tidak ada. Jadi repot. Jadi seharusnya dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut, kalau di Indonesia harusnya pernikahan itu sah secara agama dan sah menurut undang-undang yang berlaku. Itu seharusnya Bapak Ibu. Jangan samakan dengan di luar negeri Bapak Ibu. Mereka sudah katakanlah berkeluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, tetapi mereka belum diikat melalui perkawinan. Tidak sama dengan luar negeri. Kalau di sini kita, di Indonesia ini, kita menganut undang-undang dan mengakui bahwa negara kita negara Pancasila itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada sekiranya keluarga kita, saudara-saudara kita, anak kita ini merupakan ilmu yang sangat berharga, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut diawali dari pernikahan kita. Bapak Ibu sidang jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita sering mendengar istilah sakinah. Kita sering mendengar istilah mawaddah warahmah dan lain sebagainya. Bahkan hal ini sering kita ucapkan ketika saudara kita atau tetangga kita melangsungkan pernikahan. Selamat ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Itu sering kita mendengarkannya. Jadi apa yang sebenarnya yang sakinah mawaddah warahmah tersebut Bapak Ibu? Yang sakinah itu adalah artinya tenang. Tenang dalam artian bukan adanya, tidak adanya gejolak atau permasalahan dalam rumah tangga itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tenang, adem, seias kata. Bukan seperti itu sebenarnya. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, kami yakin dalam rumah tangga itu pasti ada cekcok sedikitnya, pasti ada bertengkar, itu yakin. Jadi yang sakinah itu seperti apa? Ketika datang badai menghantam, ketika datang gelombang menerjang rumah tangga tersebut, mereka tidak goyah. Itu yang sakinah tersebut. Mereka mampu mengatasi gejolak-gejolak yang ada. Mereka mampu mengatasi badai yang berlalu yang menghantam rumah tangganya. Itu yang dinamakan sakinah. Mereka mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Itu yang dinamakan sakinah.
dengan permasalahan tersebut pikirannya menjadi dewasa, menjadi bertambah kuat keyakinannya untuk berumah tangga, bukannya malahan bukan menjadi bercerai atau sebagainya. Itu yang sakinah itu, tenang. Ya Bapak Ibu, itu yang sakinah. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam berumah tangga, rumah tangganya semakin kuat, semakin mantap berumah tangga, bukan sebaliknya. Itu yang sakinah. Jadi tidak susah sakinah ini Bapak Ibu. Sakinah kata orang. Tapi yang makna sakinah itu tidak tahu kita. Yang kedua itu apa? Mawaddah. Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang dalam berumah tangga itu. Mungkin selama ini kita ta'aruf antara kita, pasangan kita masing-masing belum saling mengenal. Dengan adanya rumah tangga, ikatan cinta dan kasih sayang antara kita semakin kuat dan semakin tumbuh. Itu hendaknya. Jangan pas baru-baru nikah, nah ini mohon maaf Bapak Ibu panggilannya papa, mama, tapi setelah punya anak berubah lagi. Jangan seperti itu. Apalagi jalan-jalan ke pasar, nah kan, talantung kaki di batu, tak mencali matu kan. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi bagaimana rasa hubungan kita dalam berumah tangga, mulai dari awal sampai kita bahkan kakek nenek nantinya, itu harus kita bina. Itu mawaddah, tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan kita berpasangan. Itu yang kedua, mawaddah. Kemudian warahmah. Warahmah itu adalah adanya rahmat dari Allah yang menaungi kehidupan berumah tangga kita. Tumbuhnya rasa kehidupan yang tenang, tumbuhnya rasa kehidupan dalam berumah tangga, cinta kasih sayang dalam berumah tangga, sehingga yang terakhir adalah adanya rahmat dan kasih sayang yang menaungi rumah tangga kehidupan kita tersebut. Itu. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana caranya kita membentuk rumah tangga yang sakinah tersebut? Nah ini tolong disampaikan kepada generasi kita, anak-anak kita nanti. Cara yang pertama adalah, kalau ingin keluarga kita samawa adalah hablum minallah. Tingkatkan atau perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, setiap calon pengantin yang datang ke KUA itu kami tanya, Bapak Ibu, kamu sholat tidak? Tidak. Kamu bisa ngaji? Tidak. Alangkah mirisnya hati kita, generasi kita, anak-anak kita mengaku Islam tapi tidak bisa sholat dan ngaji. Ini tantangan bagi kita, PR bagi kita. Jangan kita biarkan, dalam Al-Quran Allah jelaskan akan datang suatu masa, akan datang suatu generasi yang jelek, mereka meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kelak mereka akan menemui kecelakaan. Jadi alangkah mirisnya ketika ada generasi kita, ketika mereka tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji. Alangkah mirisnya kita. Bagaimana caranya membentuk keluarga sakinah sementara mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alangkah mirisnya. Jadi kalau berlaku aturan edaran dari Menteri Agama besok Bapak Ibu,
setiap calon pengantin itu akan diberikan bimbingan, akan dikeluarkan sertifikat. Kalau mereka tidak bisa ngaji dan sebagainya, mereka belum bisa untuk menikah. Bisa jadi ditunda sampai bisa mengaji, sholat dan sebagainya, kalau sudah berlaku aturan tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut? Yang kedua, harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kami yakin dan percaya kita hidup di atas dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihan kita masing-masing. Bagaimana satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, membentuk keluarga samawa itu adalah musyawarah setiap dalam mengambil keputusan. Apapun yang kita planningkan, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan rumah tangga, selalu adakan musyawarah antara bapak dan ibu. Ibu-ibu ada nak musyawarah dengan bapaknya, Pak besok beli sawit, ada nak musyawarah? Sebaliknya seperti itu, bapak harus juga musyawarah dengan ibu, dengan anak-anaknya. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita planningkan dalam kehidupan rumah tangga, selalu adakan musyawarah antara suami istri dan anak-anak kita. Itu musyawarah. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, yang berikutnya, bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut adalah harus memiliki ekonomi yang mantap. Nah, ini harus disiapkan. Ini jangan-jangan nanti Bapak Ibu kalau mencari jodoh pasti ditanya, kerjanya apa? Kan? Di mana kerjanya? Apa sekarang? Itu hal yang lumrah. Kalau bisa jangan hanya pekerjaan yang ditanya. Tanya, sholat dia nak, ngaji dia nak, terus bisa. Kalau yang lainnya sifatnya sangat mendukung. Kalau pekerjaan insya Allah bisa dicari, selagi badan kita kuat, selagi fisik kita kuat. Dan yang terakhir, cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut adalah harus saling menghormati satu dengan yang lain. Harus tahu posisi kita Bapak Ibu. Suami itu adalah pemimpin, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, dan ibu adalah hak orang yang dipimpin. Walaupun ibu seorang kepala dinas, katakanlah menjabat di kabupaten, punya anak buah dan sebagainya, punya bawahan dan sebagainya, ketika di rumah tangga ibu sebagai bawahan, suami kita adalah sebagai pemimpin. Dan sejelek-jelek apapun suami kita, katakanlah tidak ada pekerjaan yang tetap dan sebagainya, tetap kita hormati. Itulah pemimpin kita. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab sebagai rumah tangga itu harus dilimpahkan kepada suami. Suami harus mampu melindungi istrinya. Suami harus mampu mengarahkan keluarganya kepada hal yang baik. Dan istri harus taat terhadap perintah suami, sebatas ketaatan tersebut tidak menyimpang dan lari dari ajaran agama kita. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi karena ini materinya berkaitan dengan keluarga, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita yang sudah siap
ke jenjang pernikahan, mudah-mudahan mereka bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, bisa menjadi keluarga yang mereka impikan dan bisa menjadi keluarga yang mereka dambakan. Barangkali itu Bapak Ibu, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang ada nantinya yang perlu dipertanyakan, kami siap melayani Bapak Ibu baik di sini ataupun di kantor KUA nantinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.